Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas sebuah Windows 11 yang ringan yang bisa kalian install ke laptop atau ke PC kalian, yaitu Windows 11 LTSC. Sebenarnya di beberapa video yang lalu kita sudah pernah membahas tentang Windows 11 LTSC ini, tapi hanya cara untuk menginstalnya ya. Dan khusus untuk di video kali ini kita akan bandingkan Windows 11 versi LTSC ini dengan Windows versi lainnya seperti versi Pro atau versi Home. Buat teman-teman yang belum tahu, Windows versi LTSC merupakan salah satu edisi Windows yang dibuat oleh Microsoft yang sebenarnya diperuntukkan untuk organisasi yang besar sampai menengah. Biasanya Windows edisi ini digunakan di perkantoran atau mungkin di organisasi yang memerlukan Windows dalam jumlah yang lebih banyak. Makanya lisensi atau produk key dari Windows edisi ini tidak dijual secara retail, tapi jualnya dalam bentuk volume. Kalau ingin beli, kita harus beli dalam jumlah yang banyak sekaligus guys. Tapi walaupun Windows edisi ini tidak diperuntukkan untuk orang secara umum, ternyata masih banyak yang menggunakan Windows LTSC ini. Ada berbagai macam alasan. Yang pertama, karena Windows versi ini lebih stabil jika dibandingkan dengan Windows versi Home ataupun Pro. Karena memang versi LTSC akan jarang mendapatkan update jika dibandingkan dengan Home ataupun Pro, dan fitur-fiturnya pun juga tidak sebanyak Home ataupun Pro, yang membuatnya tidak terlalu banyak bug jika dibandingkan dengan edisi lainnya. Selain itu, Windows versi LTSC ini juga lebih ringan karena aplikasi bawaan atau bloatware-nya itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan Windows edisi lainnya juga. Kalau teman-teman ingin install Windows 11 versi LTSC ini, sebenarnya caranya sama saja. Kalian tinggal tonton aja tutorial cara install Windows, baik itu Windows 10 ataupun Windows 11. Hanya saja kalian perlu download file ISO Windows 11 LTSC-nya dari website resmi Microsoft. Nanti linknya kita sertakan di deskripsi pada video ini guys. Sekarang kita masuk aja ke Windows 11 versi LTSC-nya dan kita akan bandingkan dengan Windows 11 versi Home atau versi Pro. Sebelumnya buat kalian yang baru saja install Windows dan belum aktif seperti ini, mau beli produk key-nya terlalu mahal atau bingung belinya, tenang, kalian bisa coba cari di cdkoffer.com. cdkoffer merupakan sebuah website yang menyediakan berbagai macam produk key, baik itu aplikasi ataupun game dengan harga yang lebih terjangkau. Misal Windows 11 Enterprise LTSC di sini harganya hanya $20. Kalau ingin beli tinggal pilih buy now aja. Kemudian kalian bisa sign in menggunakan akun Google, Twitch, atau akun YouTube kalian. Setelah login, jangan lupa masukkan kode kupon UP20, lalu pilih apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25%. Lumayan, kalian bisa hemat sampai dengan $5 atau sekitar 75.000 guys. Selanjutnya masukkan email kalian ke sini dan pilih submit order. Setelah itu pilih metode pembayaran yang ingin kalian gunakan. Bisa pakai kartu kredit, bisa pakai Mint, Neosurf, Google Pay, atau bisa juga pakai kartu debit kalian. Selanjutnya tinggal selesaikan pembayaran, maka nanti produknya akan langsung dikirimkan ke email kalian guys. Atau mungkin kalian yang sedang perlu produk Windows 10 Enterprise LTSC, di sini harganya hanya $14 aja. Kalau ingin lebih murah, masukkan kode kupon UP20 lalu pilih apply, maka di sini kalian bisa beli hanya dengan $11 aja. Atau mungkin Windows 11 Pro di sini harganya $31, dan kalau kalian masukkan kode kupon UP20, teman-teman bisa hemat sampai $8. Jadi kalian bisa beli produk key-nya hanya $23 aja. Setelah kalian dapatkan produk key, untuk melakukan aktivasi tinggal masuk aja ke menu setting, scroll ke bawah dan pilih activation. Kemudian di sini tinggal pilih change product key, lalu masukkan produk key yang sudah kalian dapatkan dan pilih next aja sampai nanti Windows kalian akan aktif selamanya. Aplikasi lain seperti Office 2019 juga ada, harganya $70. Kalau kalian masukkan produk key UP20, kalian bisa hemat sampai dengan $17. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari produk key dari aplikasi ataupun game dengan harga yang lebih terjangkau, langsung aja kunjungi cdkoffer.com. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Windows 11 versi LTSC-nya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini edisinya Windows 11 Enterprise LTSC, versinya 24H2 dan OS build-nya 26100.4652. Kalau kita lihat secara sekilas, di sini tampilannya mirip atau bahkan sama saja dengan Windows 11 versi Pro ataupun versi Home. Yang membedakan, di start menu kalian bisa lihat di sini tidak ada yang namanya widget seperti yang ada di Windows edisi lainnya. Karena memang di versi LTSC tidak ada widgetnya. Kalau kita lihat di taskbar setting, di sini tidak akan muncul untuk menu widget karena memang tidak diperlukan untuk pengguna Windows versi
LTSC. Lalu di sini yang kedua perbedaannya juga ada di bagian menu setting. Kalau di Windows versi Home ataupun Pro itu ada menu Home di bagian menu settingnya. Kalau di LTSC tidak ada menu home seperti ini guys. Dan ini yang cukup penting buat kalian yang coba install Windows versi LTSC, pastikan kalian aktifasi Windows-nya. Seperti Windows yang kita gunakan ini, dia masih belum aktivasi. Efeknya nanti kalau kalian tidak aktivasi Windows-nya, setiap beberapa jam sekali Windows kalian akan shutdown atau mati secara otomatis. Kalau kalian ingin aktivasi, tinggal beli aja produk Windows 11 LTSC, langsung hubungi pihak Microsoft, atau kalian juga bisa cari dari cdgaver.com. Oke, kita lanjut lagi ke Windows 11 LTSC-nya. Perbedaan selanjutnya, kalau kalian klik di Start menu, tampilannya akan lebih clean jika dibandingkan dengan Windows versi Home ataupun versi Pro. Karena di sini sangat sedikit sekali aplikasi yang terinstall atau aplikasi bawaan Windows yang terinstall saat kita install Windows-nya. Hanya ada accessibility, kemudian di sini ada AMD software karena kita sudah install driver di laptop kita ini. Ada juga kalkulator, tapi ini pun kalkulatornya basic, tidak seperti edisi lainnya. Browser bawaannya di sini sama menggunakan Microsoft Edge. Di sini juga ada aplikasi Notepad, tapi sama di sini Notepad-nya adalah Notepad versi lama atau basic. Kalau Notepad versi baru itu sudah lebih canggih, fiturnya sudah lebih lengkap ya. Tapi apakah kalian perlu atau tidak tergantung dari kebutuhan kalian. Aplikasi pen pun di sini juga ada, tapi ini adalah pen yang baru sama seperti yang ada di Windows 10 ya. Kalau aplikasi pen baru, kalian bisa lihat perbandingannya. Saat ini pen itu sudah lebih modern, fiturnya sudah semakin lengkap lagi. Lalu snipping tool juga snipping tool versi lama, yang baru itu sudah support untuk recording juga, support OCR juga, jadi fiturnya lebih lengkap. Kalau di sini snipping tool masih snipping tool versi yang lama. Untuk aplikasi lainnya seperti Windows Backup ada, lalu Windows Security pasti ada, dan Windows Tool pun juga di sini ada guys. Jadi buat teman-teman yang tidak ingin pusing banyak bloatware di Windows-nya, salah satu yang bisa kalian coba ya Windows 11 versi LTSC ini. Kemudian kita akan coba cek RAM usage dari Windows 11 LTSC ini. Teman-teman bisa lihat di sini RAM usage saat kondisi idle seperti ini sekitar 2,7 sampai 3 GB. Dengan catatan kita sudah install semua driver yang diperlukan di laptop kita ini ya. Kalau teman-teman installnya di VirtualBox atau virtual machine, biasanya RAM usage-nya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan kalian install langsung di komputer. Jadi kalau kalian ingin coba, pastikan langsung install di komputer kalian. Untuk CPU usage saat idle di sini pastinya kecil, hanya 1%. Prosesnya di sini juga hanya 150-an aja. Jadi tidak terlalu banyak yang diproses saat kondisi idle seperti ini. Cukup ringan untuk device yang RAM-nya hanya 8 GB. Kemudian untuk file sistemnya, setelah kita install semua driver yang diperlukan, di sini sekitar 16 GB aja ya. Perbandingannya dengan Windows versi Home atau versi Pro, kalian bisa lihat yang berikut ini guys. Kemudian Windows 11 versi LTSC ini juga tidak dilengkapi dengan Microsoft Store. Jadi buat kalian yang ingin menginstal aplikasi Windows, kalian tidak bisa install langsung dari Microsoft Store. Teman-teman bisa install secara manual atau bisa juga pakai terminal, tinggal gunakan Winget aja. Tutorialnya tonton di link deskripsi pada video ini. Lalu untuk compatibility Windows 11 LTSC sama saja dengan Windows 11 edisi Home ataupun versi Pro. Jadi aplikasi-aplikasi yang bisa kalian install di Windows 11 Pro ataupun Home hampir semua tetap bisa kalian jalankan dengan lancar di Windows versi LTSC. Sekarang kita akan cobain main game di Windows 11 versi LTSC dan kita akan bandingkan dengan Windows 11 versi Home yang ada di laptop kita ini. Kurang lebih perbandingannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat saat kita gunakan untuk main game, performa Windows 11 versi LTSC ataupun versi Home sama saja. Kurang lebih sama ya di sini. Kalian bisa lihat average FPS-nya tidak jauh beda karena memang kita tidak tweak Windows-nya. Tapi kalau kalian gunakan di laptop atau PC yang spesifikasinya lebih rendah lagi, mungkin baru akan terasa bedanya. Jadi kalau device kalian diperuntukkan untuk gaming dan spesifikasi device kalian itu sudah lumayan tinggi, mending gunakan aja yang versi Pro karena performa gamingnya kurang lebih sama dan fitur-fiturnya lebih kekinian. Tapi kalau kalian mencari yang lebih stabil, spesifikasi laptop atau PC kalian itu lumayan rendah, kalian bisa coba versi LTSC ini guys. Jadi tadi teman-teman pembahasan kita tentang Windows 11 versi LTSC yang kita bandingkan dengan versi Home ataupun versi Pro. Ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing edisi tergantung dari kebutuhan kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.